Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi bersama Ibu belajar lewat video. Kali ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak bab 1, yaitu kalimah thayyibah. Namun sebelum belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah itu kita harus bersemangat ya mengikuti pelajaran ini. Coba tepuk semangat, tetap semangat. Kelas 4 semangat, yes. Nah, kalimat thayyibah apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini yaitu kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Lalu, apa pengertian kalimat thayyibah? Nah, sebelum kita ke subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar, kita harus tahu dulu apa pengertian kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Contohnya seperti kalimat thayyibah subhanallah, kalimat thayyibah masya Allah, dan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Nah, yang pertama tadi kalimat thayyibah subhanallah. Cara menulis subhanallah seperti itu. Dan apa arti subhanallah? Subhanallah artinya adalah maha suci Allah. Lalu subhanallah disebut juga kalimat tasbih. Nah, kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara bahasa, ungkapan subhanallah berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Lalu kapan kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Lihat di gambar. Di sini ada gambar gunung dan ada gambar air terjun. Nah, ketika kita mengagumi keindahan gunung yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ucapkan subhanallah. Dan ketika kita melihat air terjun seperti itu, maka kita ucapkan subhanallah. Selain itu, kalimat thayyibah subhanallah dibaca ketika melihat atau menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika berzikir sesudah sholat fardu atau sholat yang 5 waktu. Lalu ketika melihat suatu kejadian yang mengagumkan dan menakjubkan. Lalu ketika mendengar kejadian yang luar biasa. Dan yang terakhir ketika mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Nah, kalau misalkan imam lupa gerakan sholatnya, nah makmum laki-laki bisa memberitahunya dengan mengucapkan subhanallah. Nah, itu waktu kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Nah, sekarang kalimat thayyibah masya Allah. Apa itu masya Allah? Arti masya Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkehendak akan hal itu. Kapan kita mengucapkan kalimat thayyibah masya Allah? Nah, ketika mengagumi kecanggihan teknologi yang dibuat manusia, lalu mengagumi keindahan bangunan dan arsitektur yang dibuat manusia seperti di gambar ini. Nah, kalau subhanallah itu ketika melihat ciptaan Allah yang murni, itu tidak ada campur tangan manusia. Nah, kalau masya Allah ketika melihat keindahan, nah keindahan tersebut dicampuri dengan tangan manusia. Lalu selain itu kita mengucapkan kalimat masya Allah ketika melihat bangunan yang indah dan megah. Lalu ketika memasuki kebun yang cantik, melihat teknologi yang canggih atau prestasi yang membanggakan, melihat fisik yang kuat, melihat orang yang cantik dan tampan, melihat mukjizat atau karomah. Nah, lalu sekarang kita materinya kalimat thayyibah Allahu Akbar atau takbir. Pengertian kalimat takbir.
Kalimat takbir atau Allahu Akbar adalah kalimat yang kita ucapkan untuk mengagungkan kebesaran Allah. Lafal kalimat takbir adalah seperti ini, Allahu Akbar, yaitu artinya Allah Maha Besar. Kapan kita mengucapkan kalimat thayyibah takbir? Yang pertama, ketika mengumandangkan azan dan iqomah. Lalu ketika sholat, ketika berzikir setelah sholat fardu, lalu ketika mengumandangkan takbir pada malam takbiran, lalu ketika mengobarkan semangat juang atau seperti ketika peperangan, lalu ketika melihat kebesaran Allah atau penciptaan Allah. Lalu yang terakhir, apa hikmah mengucapkan kalimat thayyibah? Yang pertama, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Yang keenam, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, terhindar dari sifat sombong. Nah, hanya itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih semuanya. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.